Halo semua, welcome back to my channel. Sekarang Ningwati mau ke rumah sakit, kontrol biasa. Di sini kalau ke rumah sakit itu janjian dulu, baik itu harinya, jamnya, juga tanggalnya. Jadi tidak akan antri panjang. Dengan jam yang ditentukan, kita bisa memanage waktunya untuk jam berapa harus berangkat dari rumah, sampai sana jam berapa. Jadi terus on time. Begitu sampai sana dipanggil. Biasanya sih nggak ada yang sampai antri panjang gitu, nggak ada. Karena waktu dan jamnya sudah ditentukan, mana yang aku bisa dan mana yang rumah sakit bisa. Jadi disinkronkan gitu. Enaknya di sini gitu. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba datang gitu, nggak bisa. Kita harus asprak, janjian dulu. Oke, kita lanjut nanti ya. Metro yang akan aku tumpangin datang 4 menit lagi, yaitu 25 Westwijk. Nah, ini sekarang 8:30. Rumah sakitnya deket, kira-kira naik metro 5 menit. Ya, aku janjian 9:30. Ya, aku ngevlog aja. Daripada nunggu di sana boring, aku jalan-jalan sekitar rumah sakit nantinya ya. Oke. Nah, ini tram 5 yang arah ke Amsterdam. Nah, ini metronya datang. Nah, aku sudah sampai di halte Ouderkerkplein. Setelah itu menuju rumah sakit. Cepet ya, cuma 5 menit, nggak ada 5 menit sih, kira-kira 1 menit naik tram, metro. Tuh, naik tangga. Naik tangganya mesti cepet. Di sini kendaraan umum itu banyak. Di segala kota sampai desa-desa itu ada kendaraan umum. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita nggak punya mobil, terus gimana? Nggak ada yang seperti itu. Kendaraan umum itu di sini banyak sekali dan waktunya tepat. Juga kalau keluar kota itu ada waktunya tersendiri. Tak kasih lihat ya snelwegnya tuh. Dan aku tadi di situ turunnya di halte situ ya. Ini yang merah jalan untuk sepeda. Ini masih dalam wilayah desa Amstelveen, deket Amsterdam. Iya. Di halte yang deket-deket halte selalu ada parkir untuk sepeda. Karena orang ke kerjaan biasanya, misalnya kerjanya di Amsterdam, sepedanya diparkir di sini, terus dia ke halte. Itu halte sudah. Nah, itu juga halte tuh. Tuh, nah ini halte. Deket kan? Begitu. Jadi selalu ada sepeda, selalu ada parkir sepeda di setiap rumah tangga. Jarang yang nggak punya sepeda. Hampir semua masyarakat Belanda naik sepeda di Belanda sini. Ini kalau mau nyebrang jalan
Mesti tekan ini. Nah, itu sudah merah. Nanti kalau tanda orang itu hijau, kita boleh jalan. Halo. Lekker weer, hè? Ya, kita jalan. Enaknya di Amstelveen ini lengkap semuanya. Ada rumah sakit, terus ada sekolah, SD, SMP, SMA. Jadi terus desanya dekat dengan Amsterdam, kemana-mana itu mudah. Ya, kalau yang punya anak itu enak, nggak terlalu ramai, terus semua fasilitas ada, sekolah misalnya, jadi nggak jauh-jauh, karena ada juga suatu kota di dekat Amstelveen sini, mereka nggak punya sekolah SMP SMA, jadi harus ke Amstelveen kalau SMP SMA-nya, dan naik sepeda jauh. Makanya kalau punya anak, yang harus diperhatikan adalah ada nggak sekolah untuk anak SD, SMP, SMA, begitu. Kalau nggak punya anak nggak apa-apa, nggak masalah, karena kasihan kalau jauh-jauh nganter sekolahnya, sedangkan orang tuanya mau kerja misalnya, nggak praktis kan, begitu. Oke, kita lanjut nanti ya. Di sini ini kantor akuntan KPMG sampai sini, besar ya. Ya. Ini flat modern, maksudnya barusan dibangun, bagus ya. Yang di sana juga tuh. Nah, ini juga besar, ini dalamnya. Jadi seperti kalau kita punya rumah. Nah, itu Amstelveen Ziekenhuis. Ziekenhuis itu rumah sakit. Itu. Tuh, dari ini. Seret, itu. Aduh, enaknya udaranya. Di rumah panas, di sini sejuk. Tuh kan, sepedaan toh. Kekerjaan itu mereka naik sepeda. Ini tempat perawatan untuk orang-orang yang sakit parah dan keluarganya tidak bisa merawat sendiri karena keterbatasan tenaga, maka ditaruh di sini. Begitu, ada perawatnya khusus, ada dokternya khusus, dan semua dibayar sama asuransi kesehatan yang kita bayar tiap bulan. Begitu di sini selalu, jadi enak, nggak terbebani biaya karena sudah di cover dari tiap bulan kita bayar. Ini jadwal bus datang dari Amstelveen Ziekenhuis. Itu jam-jamnya sudah ada, arahnya kemana saja, dan itu haltenya. Tuh, itu haltenya. Ya. Dan di setiap tempat penyeberangan jalan selalu ada tanda kuning dan putih ini untuk orang buta. Jadi mereka orang buta pun di sini bisa mandiri dengan jalan pakai tongkat atau biasanya dibantu dengan anjing khusus. Anjing ini pinter sekali. Lain kali aku kasih lihat anjingnya ya. Ini sekarang aku kasih lihat jalannya aja.
Ini kan kasar ya, kayak ada hurufnya, nggak tahu ini. Ya begini. Terus di situ juga ada semuanya di situ sampai notok ke sana ada itu tanda-tandanya. Hotel ini adalah hotel bintang 3. Kalau kalian mau lihat Amstelveen, mau nginap sejenak, bisa di hotel ini. Murah dan kondisi di dalamnya bagus, modern dan bersih. Padahal hotel bintang 3 ini. Kalau mau makan bayar lagi. Hanya tidur. Ini arah jalan. Ada yang ke Stadhart, Schiphol, Haarlem, Aalsmeer, Uithoorn, Amstelan. Nah, itu jalan di mana kita mau menujunya. Rumah sakitnya sudah masuk poliklinik, terus tempat untuk rawat inap ada di sini semua. Sayang di dalamnya kita nggak boleh ambil film ya, dilarang. Jadi aku kasih tahu lihat luarnya aja. Karena masih ada waktu setengah jam, aku tak duduk di luar aja. Sambil agak dongeng sedikit, cerita sedikit. Hari Sabtu kemarin aku sudah vaksin untuk pertama kali. Ya. Pakai vaksin Pfizer. Dan aku hanya merasakan sedikit seperti dadaku ini panas gitu. Tapi nggak apa-apa, panasnya tuh nggak panas sakit gitu. Tapi seperti minum wine. Jadi enak, terus habis itu hilang. Kalau suamiku reaksinya yang disuntik ini kemeng, sakit gitu ya. Terus agak pengen muntah gitu. Kalau aku nggak ada rasa apa-apa. Memang setiap orang tuh beda ya tubuhnya. Juga dalam penerimaan obat atau vaksin apapun beda setiap orang, nggak sama. Ya. Dan aku harap setelah ini kita bisa melewati pandemi ini dan bisa hidup normal lagi, walaupun tetap jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer, itu jangan lupa. Jadi aku di tasku ini dulu nggak ada, sekarang tasku yang ini nih selalu ada 3 itu, dan tidak ada alat make up sama sekali dari dulu sih. Yang namanya sisir, lipstick, kaca, aku nggak pernah bawa. Nggak tahu kenapa. Padahal di sini, di Belanda sini terkenal anginnya kenceng sekali dan bisa memporak-porandakan penampilan kita. Tapi aku nggak pernah menghiraukan. Karena di sini orangnya cuek sih dengan penampilan. Jadi aku juga, udahlah, pokoknya udah dandan di rumah ya sudah. Sampai di luar berantakan ya, oke, lakmar. Gitu kalau aku loh ya. Jadi nggak pernah ribut sama penampilan. Yang penting aku nikmati hidup. Oh ya, juga ada yang tanya, Ningwati apakah nggak bosan karena nggak kerja, ibu rumah tangga atau sekarang? Ya, bosan itu bisa terjadi pada setiap orang ya. Walaupun itu ibu rumah tangga atau wanita karir, orang businessman, businesswoman, selalu merasakan kebosanan itu. Nggak ada yang nggak. Karena apa? Kita selalu akan terjebak dengan rutinitas kerja, rutinitas kegiatan kita, juga rutinitas sehari-hari. Ya, itu kita harus bisa memanagenya sendiri. Seperti aku sekarang misalnya ya, sudah sejak 3 tahun ini kerja enggak gitu. Pada tahun ini aku stop ya. Ya, itu aku selalu dari dulu. Tiap pagi itu aku jalan kaki dari dulu. Karena dengan jalan kaki aku merasakan wah, hidup baru gitu loh, enak.
pikiran sumpek, terjebak monoton, terus apapun juga itu semuanya hilang. Begitu sampai rumah, fresh lagi. Jadi itu yang aku lakukan sampai sekarang ini. Dari awal aku tinggal di Belanda, aku sudah suka jalan kaki. Dulu aku jogging ya, terus sekarang jalan kaki. Selalu aku lakukan. Bersepeda juga. Itu enak ya, bersepeda di desa-desa atau di hutan. Di Amstelveen sini kan ada hutan buatan. Nah itu aku kesana sama teman-teman atau kadang sendiri. Nah itu membantu sekali dalam aku memanage keadaanku supaya enggak bosan. Jadi kebosanan itu tidak terjadi pada ibu rumah tangga saja. Setiap orang, setiap manusia pasti pernah mengalami. Tergantung kita itu mengolahnya bagaimana. Ada yang mendengarkan musik, ada yang ke bioskop, ada yang olahraga, mengembangkan hobinya, macam-macam deh, supaya kita nggak boring. Oke, aku tak masuk ke rumah sakit dulu ya, nanti kita lanjut. A few moments later. Nah udah selesai, periksanya cuma sejenak, nggak sampai 5 menit. Terus sekarang pulang ke rumah. Oke, itulah ceritaku tentang rumah sakit di sini, juga tentang mengatasi kebosanan. Sampai lain cerita ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng, tanda notifikasi, dan bagi yang baru datang, jangan lupa untuk nonton sampai habis. Dan sampai ketemu di lain cerita. Dui!